Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3944, 3945, 3946. Setelah Wei Qing keluar, Qian Xiu dan yang lainnya segera menyambutnya. Kakak senior, bagaimana kabarmu? Apa yang Penatua Cui katakan? Qian Xiu bertanya. Penatua Cui meminta Lusan untuk tidak mengikuti penilaian murid dalam selama 30 tahun, dan Liu Sitong didenda 3 tahun, kata Wei Qing. Bagaimana dengan penilaiannya? Seharusnya kita lulus, kan? Seseorang bertanya. Dia akhirnya berhasil mencapai level terakhir, dan tidak semua penilaian murid dalam memiliki keberuntungan seperti ini. Penilaiannya tidak sah. Penatua Cui akan memperbaiki formasi penilaian lagi. Kalau begitu, kita akan menunggu pemberitahuannya. Wei Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, penilaiannya tidak sah. Buang-buang waktu saja. Kami sangat beruntung kali ini. Kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah mendengar bahwa penilaian tersebut dibatalkan, banyak murid mulai mengeluh. Dev juga mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa dipromosikan menjadi murid dalam, dia tidak akan bisa berpindah-pindah di area murid dalam, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Sekarang penilaiannya tidak sah. Dia tidak tahu apakah dia harus menunggu hingga tahun monyet untuk mengikuti penilaian lagi. Kakak senior, saya ingat Anda mengatakan bahwa ada cara lain untuk menjadi murid dalam, dan itu direkomendasikan oleh para tetua. Hanya perlu 3 tetua untuk merekomendasikan Anda, bukan? Dev bertanya pada Wei Qing. Wei Qing mengangguk, lalu berkata dengan wajah penuh kebingungan, adik laki-laki, tidak mudah untuk direkomendasikan oleh para tetua. Apalagi kamu baru saja memasuki sekte api ungu dan belum pernah menjadi murid luar. Jika kamu ingin menggunakan metode rekomendasi penatua, aku khawatir itu tidak akan berhasil sama sekali. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung putus asa. Adik laki-laki, jangan berkecil hati. Meskipun kamu tidak bisa direkomendasikan oleh para tetua, masih ada cara untuk dipromosikan menjadi murid dalam, kata Qian Xiu. Apa yang bisa kita lakukan? Mata Dev berbinar. Adik perempuan Qian, apakah kamu ingin menantangku di atas ring? Wei Qing bertanya. Ya, jika kami berhasil dalam tantangan ini, kami dapat dipromosikan menjadi murid dalam. Qian Xiu mengangguk. Lupakan saja. Sekte ini belum pernah melihat penantang yang berhasil selama ratusan tahun. Jika kamu meminta adik laki-lakimu untuk menantang, kamu sedang mencari kematian. Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, bagaimana cara kami menantang? Siapa yang kami tantang? Mungkinkah jika memenangkan tantangan murid dalam, seseorang bisa dipromosikan? Dev bertanya dengan ragu. Tidak semudah itu. Jika kamu menantang murid dalam, itu akan jauh lebih mudah. Maka Lusan tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Kamu perlu menantang murid diaken sekte tersebut. Hanya dengan mengalahkan murid diaken kamu bisa menjadi murid dalam. Kamu bisa memikirkannya, bagaimana murid luar bisa berhasil menantang murid diaken? Setiap kali seseorang menantang, murid diaken akan berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, jika tantangannya berhasil, maka dia akan malu untuk tetap tinggal di sekte api ungu. Sekte api ungu telah ada selama ratusan tahun. Meskipun ada penantang hampir setiap tahun, tidak ada yang berhasil. Sebaliknya, banyak orang yang dipukuli menjadi orang yang tidak berguna. Tantangan ini terlalu berbahaya, jadi aku tidak memberitahumu. Wei Qing mengikuti cerita Dev. Kakak senior, saya ingin menantang.
tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendaftar untuk tantangan ini. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi tertarik. Dia pasti akan mampu menantang dengan sukses. Meskipun Dev tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sebelum waktunya, untuk memasuki tingkatan murid dalam, Dev harus menantang. Adik laki-laki, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Jika kamu menantangku, kamu pasti akan kalah. Kamu harus tahu bahwa kekuatan minimum seorang murid diaken adalah alam kesengsaraan tingkat 6. Liu Sitong itu sudah berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Dia akan mencapai alam kesengsaraan tingkat 9 sebentar lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka? Wei Qing membujuk Dev, kakak senior. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Bahkan Liu Sitong, aku merasa bisa mengalahkannya. Dev berkata dengan percaya diri, kamu benar-benar sombong. Jika kamu memiliki kepercayaan diri sebesar itu, aku bisa membiarkanmu menantangku. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu menjadi murid dalam. Saat ini, Liu Sitong dan Lusan juga keluar. Tepat ketika dia mendengar kata-kata Dev, Liu Sitong berkata dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Dev, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat 4, bisa mengalahkannya. Dia bisa mengalahkan Dev dengan satu tangan. Kata-kata Liu Sitong membuat banyak orang berkumpul. Semua orang terkejut saat melihat Dev menantang Liu Sitong untuk bergabung dengan murid dalam. Semua harus tahu bahwa Dev belum melewati alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi Liu Sitong telah melewati alam kesengsaraan tingkat ke-8. Perbedaannya terlalu besar. Adik laki-laki, jangan dengarkan dia. Kami sedang memikirkan cara. Ketika guru keluar dari ruang pertemuan, kami akan mendiskusikannya dengan guru. Jika kamu melawan Liu Sitong, kamu pasti akan mati. Orang ini tidak mudah untuk kalahkan. Selain itu, meskipun itu adalah kompetisi seni bela diri di atas ring, kamu tidak harus pergi ke Liu Sitong. Kamu dapat memilih di antara murid diaken. Ini adalah hakmu. Wei Qing buru-buru mengikuti Dev dan berkata, dia takut Dev tidak memahami aturan dan akan ditipu oleh Liu Sitong. Wei Qing, apa yang benar atau tidak? Dia tidak punya pilihan selain bersaing denganku. Jika dia memilih orang lain, maka dia tidak akan lulus. Jangan lupa bahwa aku adalah ketua juri penilaian. Liu Sitong berkata dengan mata muram. Liu Sitong merasa tidak nyaman karena penilaian kali ini telah menyebabkan kesalahan besar. Ini adalah waktu yang tepat untuk melampiaskan amarahnya kepada Dev. Kamu sangat tercela. Qianxiu melihat ini dan menatap Liu Sitong. Liu Sitong tersenyum. Apa jadinya? Ini adalah aturan sekte. Apakah menurutmu mereka yang membuat aturan sekte itu tercela? Hahaha. Jika kamu ingin menjadi murid dalam, kamu harus melewati kakak senior Liu. Kalau tidak ada di antara kalian yang bisa menjadi murid dalam. Lusan tertawa bangga. Nak, menilai dari kualifikasimu, jika kamu beralih ke pengikut kami sekarang, aku dapat dengan mudah menjadikanmu murid dalam. Liu Sitong berkata pada Dev. Apakah kamu layak? Dev tersenyum dingin. Nak, jika kamu tidak berbicara kasar, jika kamu ingin menjadi murid dalam, pukullah aku. Mata Liu Sitong sedikit menyipit. Wei Qing sangat marah saat ini. Dia juga murid diaken, tapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali sekarang. Siapa yang menjadikan guru Liu Sitong menjadi pemimpin sekte baru? Dia sekarang khawatir Dev pasti akan terluka jika dia melawan Liu Sitong. Jika tidak, semuanya akan langsung hancur. Jauh lebih mudah mengalahkanmu daripada buang air besar dan kentut. Dev memandang Liu Sitong dengan jijik. Kata-kata Dev segera membuat semua orang melihatnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 4 berani mengatakan bahwa mengalahkan kultivator alam kesengsaraan tingkat 8 lebih mudah daripada buang air besar dan kentut. Ini terlalu menyombongkan diri. Adik laki-laki, berhenti bicara dan tutup mulutmu. Wei Qing mengerutkan kening.
Dia takut Dev membuat Liu Sitong kesal dan itu akan berakhir buruk. Qian Xiu dan yang lainnya juga membujuk Dev untuk berhenti bicara. Kakak senior, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Dengan tingkat kekuatannya ini, aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Dev mencibir. Karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya, Dev sebaiknya memamerkan kehebatannya. Apa yang dikatakan Dev memang benar. Dengan kekuatan Liu Sitong, Dev memang bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Mendengar perkataan Dev, wajah Liu Sitong memerah karena marah dan berkata, "Wah, kamu terlalu gila. Biar ku beritahu, meskipun aku melumpuhkanmu di atas ring, kamu pantas mendapatkannya dan tidak akan ada hukuman. Kalau begitu di atas ring, jika aku menghancurkanmu, apakah akan ada hukuman?" Dev bertanya. Wei Qing terdiam beberapa saat ketika mendengar kata-kata Dev. Pasti ada batasan untuk pamer, dan pamer Dev terlalu berlebihan. Saudara-saudara lainnya memandang Dev, mata mereka penuh ejekan. Dev melebih-lebihkan kemampuannya. Jika dia mengatakan ini kepada Wei Qing, yang sekuat Liu Sitong, itu mungkin dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan ketangguhan. Tapi ketika itu keluar dari mulut Dev, itu hanya lelucon dan dia melebih-lebihkan kemampuannya. Bagaimana seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat 4 dapat bersaing dengan kultivator di alam kesengsaraan tingkat 8? Ini adalah perbedaan dari 4 alam kecil. Harus diketahui bahwa semakin tinggi suatu alam, semakin besar jarak antar alam kecil. Adik laki-laki, berhenti bicara. Aku akan membantumu menemukan cara untuk memasuki gerbang murid dalam. Wei Qing mengerutkan kening dan berkata dengan marah kepada Dev. Tanda seru, saudaraku, tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Dev tersenyum ringan, lalu memandang Liu Sitong. Penilaian sekarang batal dan taruhan awal juga batal. Sekarang kita bertaruh lagi. Jika kamu mengalahkan saya, koin spiritual yang saya pertaruhkan masih bisa menjadi milikmu. Oke, jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu koin spiritualku, dan ketika aku melihatmu, aku akan memanggilmu kakak. Liu Sitong langsung setuju, ini hanya memberi dirinya uang secara gratis. Di mana arenanya? Ayo bertanding sekarang. Aku tidak punya banyak waktu hanya untuk menghabiskannya denganmu. Dev bertanya. Adik laki-laki, Wei Qing dan Qian Xiu sama-sama ingin membujuk Dev, tapi Dev melambaikan tangannya dan menyuruh mereka semua diam. Ikut denganku. Liu Sitong melompat, diikuti oleh Dev. Pada titik ini, Dev tidak lagi peduli apakah kekuatannya akan terlihat. Tidak masalah jika dia mengungkapkan kekuatannya, selama dia tidak mengungkapkan identitasnya. Melihat Dev pergi bersama Liu Sitong, semua orang mengikutinya. Persaingan dengan 4 alam kecil seperti ini belum pernah terjadi di seluruh sekte api ungu. Wei Qing juga mengikuti dengan cemas. Mengapa adik junior ini begitu ceroboh? Wajah Wei Qing penuh kecemasan, dan dia bahkan meminta seseorang untuk memberitahu tuannya. Tapi dia tidak tahu apakah para tetua bisa diberitahu. Lagi pula, tidak semua orang bisa memasuki ruang konferensi. Hei, adik laki-laki terlalu impulsif. Sayang sekali jika Liu Sitong menghancurkannya. Qian Xiu juga sangat cemas. Sayang sekali jika orang sebaik itu dihancurkan. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kamu bisa dengan paksa menghentikan adik laki-lakiku dan membuatnya pingsan. Pertarungan seperti ini hanya akan menyebabkan kematian yang sia-sia. Benar, adik laki-laki tidak mengetahui bahaya Liu Sitong, tapi kami tahu. Banyak rekan magang juga mengatakan hal ini. Ya, kami akan mengambil adik laki-laki itu dengan paksa sebentar lagi. Qian Xiu sepertinya sudah membuat keputusan. Wei Qing mengangguk penuh semangat. Dia tidak bisa melihat Dev mencari kematian. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Penatua Yu tidak akan bisa menjelaskannya. Liu Sitong membawa Dev ke panggung kompetisi. Panggung kompetisi di sini terbuat dari berlian khusus, dan pola formasi muncul di sekitar panggung.
Jelas sekali, pola formasi ini seharusnya dibuat oleh Penatua Cui. Diperkirakan Penatua Cui adalah satu-satunya master formasi di seluruh sekte api ungu. Area di sekitar arena sudah dipenuhi orang, semuanya datang untuk menyaksikan keseruannya. Dan keempat tetua juri juga diundang keluar saat ini. Liu Sitong, aku ingat hari ini adalah hari penilaian. Mengapa kamu membawa orang ke tahap kompetisi ini? Salah satu tetua juri bertanya pada Liu Sitong. Penatua juri, hari ini karena formasi penilaian rusak, beberapa murid ingin berkompetisi dalam tantangan seni bela diri dan dipromosikan menjadi murid dalam. Liu Sitong berkata, "Oh," juri yang lebih tua mengangguk. Lagi pula, ada tantangan hampir setiap tahun, jadi tidak mengherankan. Biarkan murid luar dan murid diaken yang menantang naik ke panggung. Setelah juri yang lebih tua selesai berbicara, dia duduk kembali di kursinya. Dev mengikuti Liu Sitong dan berdiri di panggung kompetisi. Juri yang lebih tua memandang mereka berdua, sedikit mengernyit dan berkata, "Liu Sitong, biarkan murid diaken itu naik ke panggung." Juri Penatua, "Kali ini akulah yang menantang." Liu Sitong berkata, "Apakah itu kamu?" Juri yang lebih tua terkejut.